Halo guys, kembali lagi di channel Go Like Trick. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara menghapus sampai bersih file-file sampah yang ada di komputer PC atau laptop kita, tentunya tanpa menginstal aplikasi tambahan. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi file sampah atau file cache adalah file sementara yang otomatis tersimpan ketika kita membuka dan menggunakan aplikasi yang ada di komputer PC atau laptop kita. File-file ini akan digunakan oleh Windows di masa mendatang apabila diperlukan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika file-file ini sudah menumpuk dan kita tidak pernah menghapusnya. Alhasil, komputer kita akan lemot dan juga performa dari Windows kita akan menurun. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masalah ketika kita menghapus atau membersihkan file cache yang ada di komputer PC atau laptop kita? Tentu jawabannya tidak, karena file-file ini tidak akan mempengaruhi file sistem yang ada di komputer PC atau laptop kita. Jadi langsung saja untuk menghapus file cache atau file sampah yang ada di komputer PC atau laptop kita, silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita masuk dulu pada local disk C. Untuk masuk pada local disk C, kita buka Windows Explorer. Untuk masuk pada Windows Explorer, silahkan tekan Windows plus E yang ada di keyboard untuk membuka Windows Explorer, atau bisa juga dengan klik icon folder yang ada di bagian taskbar. Kita klik. Kemudian setelah kita masuk pada Windows Explorer, selanjutnya silakan buka local disk C. Kemudian selanjutnya setelah masuk pada local disk C, silakan buka folder Windows. Kemudian silakan cari yaitu folder software distribution. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, perhatikan ini dia foldernya, lalu kita buka. Lalu di folder distribution silahkan buka yaitu download. Nah, yang ini. Nah, jadi ini adalah file-file cache atau file sampah yang ada di local disk C, yaitu pada folder distribution. Nah, jadi kita harus menghapus file-file ini. Untuk menghapus, tentu pertama yang harus kita lakukan adalah kita seleksi dulu file-filenya. Untuk menyeleksi secara keseluruhan, teman-teman tinggal tekan yaitu Ctrl plus A pada keyboard teman-teman. Ctrl plus A secara bersamaan. Kemudian setelah kita menyeleksi atau memilih semua filenya, kemudian kita hapus. Caranya dengan menekan Ctrl plus D di keyboard teman-teman. Atau bisa juga dengan klik kanan, kemudian silakan klik pada tong sampah atau delete. Nah, di sini saya akan menggunakan tombol Ctrl plus D. Kemudian jika muncul seperti ini, silakan centang pada do this for all current item. Kemudian silakan klik pada continue. Kemudian selanjutnya ini bisa kita minimize. Kemudian silakan buka aplikasi Run. Untuk membuka aplikasi Run, teman-teman bisa klik pada pencarian lalu ketikkan yaitu Run. Atau bisa juga menekan tombol Windows dan R di keyboard teman-teman. Nah, langsung kita buka aplikasinya. Kemudian setelah aplikasi Run-nya terbuka, di bagian open ini silakan ketikkan yaitu TMP. Nah, ketikkan di situ yaitu TMP. Nah, ini dia penulisannya. Kemudian silakan klik OK. Nah, perhatikan ini juga merupakan file sampah atau file cache. Untuk menghapusnya, teman-teman silakan seleksi lagi file-file ini dengan cara Ctrl plus A, atau bisa juga menseleksi secara manual seperti ini. Kemudian setelah semuanya terseleksi, silakan di delete. Untuk mendelete yaitu dengan cara tekan Ctrl plus D di keyboard teman-teman. Nah, tekan Ctrl plus D. Kemudian apabila muncul seperti ini, silakan klik pada skip, karena mungkin file ini masih dibutuhkan oleh Windows kita. Nah, kita klik pada skip. Kemudian ini kita bisa close. Kemudian setelah kita hapus file cache yang ada pada folder TMP, selanjutnya kita buka lagi
yaitu aplikasi run-nya, dengan cara tekan tombol Windows plus R, atau bisa cari di pencarian yaitu mengetikkan run, kemudian kita buka lagi. Oke, setelah kita buka aplikasi run-nya, kemudian di open ini kita ketikkan lagi yaitu persen, baru TEMP, kemudian persen. Nah, jadi ketikkan yaitu persen TEMP, kemudian persen. Jadi TEMP-nya diapit oleh persen seperti ini. Kemudian setelah kita ketikkan seperti ini, lalu kita enter atau kita klik OK. Kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini, dan di sini teman-teman bisa teman-teman lihat sangat banyak file-file sampah yang menumpuk di komputer kita. Untuk komputer yang saya gunakan ada sekitar 1070 file yang menumpuk di folder ini. Jadi ini kita harus hapus. Untuk menghapus juga caranya tadi sama, yaitu dengan cara tekan Ctrl plus A untuk menyeleksi semua file. Lalu setelah terseleksi semua, kemudian tekan Ctrl plus D untuk melanjutkan ke penghapusan. Kemudian perhatikan ini dia proses penghapusannya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir apabila file ini dihapus, karena tidak akan mempengaruhi atau menjadi masalah ke Windows teman-teman. Kemudian jika ada tampilan seperti ini, silakan dicentang pada do this for all current item, kemudian silakan klik pada continue. Kemudian kita tunggu sebentar. Untuk prosesnya cepat atau lambat tergantung dari banyak file cache yang ada di folder ini. Seperti sebelumnya, apabila notifikasi ini muncul, silakan klik pada skip karena mungkin file ini masih dibutuhkan oleh Windows kita. Kita klik skip. Kemudian kita skip lagi. Perhatikan di sini filenya tersisa tinggal 5 file. Jadi file ini mungkin masih dibutuhkan oleh Windows kita. Oke, selanjutnya setelah kita hapus file yang ada di folder ini, selanjutnya kita close lagi, kita buka lagi aplikasi run-nya. Caranya sama, buka dengan mengetikkan di bagian pencarian yaitu run, kemudian silakan buka aplikasi run-nya, atau bisa menggunakan atau menekan tombol Windows plus R. Nah, di pencarian atau di bagian open ini silakan ketikkan yaitu private. Oke, kemudian kita klik OK. Lalu di sini teman-teman bisa lihat juga sangat banyak file-file yang tersimpan, dan file-file ini merupakan file cache atau file sampah. Nah, untuk menghapusnya juga sama teman-teman, tinggal tekan Ctrl plus A untuk menyeleksi semua file, lalu tekan Ctrl plus D untuk melanjutkan ke proses penghapusan. Tunggu sebentar. Kemudian apabila muncul seperti ini, sama halnya seperti yang sebelumnya, silakan klik pada skip. Oke, maka akan tertinggal satu file, dan saya ulangi bahwa mungkin file ini masih dibutuhkan oleh Windows kita. Oke, setelah kita menghapus mulai dari folder TMP, TMP persen, kemudian pada private, kemudian langkah terakhir kita masuk pada local disk C. Nah, di sini adalah merupakan proses final untuk menghapus semua file-file sampah yang ada di komputer PC atau laptop kita. Nah, caranya sangat mudah teman-teman. Di bagian local disk C yang ini perhatikan di sini. Di bagian ini silakan klik kanan pada local disk C, silakan klik kanan. Kemudian silakan klik pada properties. Saya ulangi, pada local disk C silakan klik kanan, kemudian klik pada properties. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini silakan klik pada disk clean up. Nah, di drive C silakan klik pada disk clean up. Oke, setelah muncul seperti ini silakan klik pada disk clean up. Kemudian kita tunggu sebentar, lalu akan muncul seperti ini. Silakan centang semua bagian ini, kita centang. Nah, kita centang karena proses ini juga akan menghapus yaitu folder pada recycle bin atau tong sampah yang ada di Windows kita. Pastikan ini semua sudah tercentang, lalu selanjutnya silakan klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini yaitu konfirmasi, silakan klik pada delete file.
Kemudian tunggu sebentar hingga proses ini selesai. Kemudian jika muncul seperti ini, centang lagi do this for all current item. Nah, ini continue. Oke, perhatikan di sini kita telah berhasil menghapus file cache atau file sampah di komputer PC atau laptop kita. Dan sekarang komputer teman-teman, apabila teman-teman sudah melakukan cara yang sudah saya sampaikan, tentu Windows teman-teman nanti akan semakin ringan, tentu performanya juga akan semakin meningkat. Jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan, yaitu cara menghapus file cache atau file sampah yang ada di komputer PC atau laptop kita. Jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.